Iya, pemirsa jumpa lagi di program kesayangan kita Motivatok. Nah, seru. Kalau lagi break, kalau sama Rene nggak bisa berhenti ngobrol masalah. Jadi, kalau tadi saya sempat bertanya-tanya, apakah orang-orang yang the chosen one ini selalu orang-orang yang berkompeten di bidangnya itu gitu? Ataukah sebenarnya ya nggak mesti ada kompetensinya juga, tapi bisa loh kita kayaknya, oke, kita the chosen one-nya nih gitu, gimana Ini ya? menarik. Mungkin jawabannya rada panjang ya Tania. Tapi pahami dulu, berkompeten tuh artinya punya kompetensi. Sementara kompetensi itu kalau ditilik ke belakang, sebelum dia bisa menjadi kompetensi, yang dilihat itu seharusnya adalah strength-nya terlebih dulu. Kompetensi itu datang pada saat skills, ya, itu dilatih terus-menerus, dan setelah lama dia melakukan itu menjelma menjadi kompetensi. Tapi pertanyaannya gini, kalau kita melatihnya itu setengah-setengah, karena sebenarnya kita nggak suka menjalani itu, bisa nggak? Enggak. Jadi kuncinya yang pertama sebelum kompetensi itu adalah strength. Dan strength itu adalah dimiliki orang-orang yang memang memilih untuk melakukan hal-hal tertentu. Dia memilih untuk menjadi diri dia. So, ada kaitannya tapi tidak secara langsung. Oke. Kalau ada passionnya susah gitu kali ya. Betul, strength itu justru gabungan antara passion dan purpose. Nah, itu dia. Nah, sekarang sebelum kita lanjutin lagi sudah ada SMS dari Makassar ya. Coach, saya bekerja di sebuah perusahaan sudah 3 tahun. Jabatan sebagai sekretaris, saya merasa bosen banget karena tidak ada peningkatan. Dan zaman sekarang sedang ada penerimaan ini asisten pribadi bos di kantor saya ya. Tulisannya S. Oh ya, S pribadi bos di kantor saya. Bagaimana ya coach agar saya terpilih? Nah, dia pengen menjadi seseorang the chosen one kali ya oleh bos. Gimana tuh? Ya, angkat tangan aja dulu nomor 1 gitu. Jadi sebelum dipilihkan oleh orang lain, pilih diri sendiri dulu. Bos, kayaknya nih, lihat saya nih. Gitu. Itu tidak ada yang salah. Justru kalau kita menunggu di pinggiran dan berharap bahwa yang namanya jabatan ini atau yang namanya kepercayaan ini akan diberikan ke kita, rada aneh. Ada nggak orang yang nggak ikutan kampanye tiba-tiba kepilih? Enggak dong. Nggak ada kan? Jadi memang kita harus kampanye dulu, harus mengatakan bahwa I'm the person you need. Dan yang harus dilakukan supaya terpilih itu bukan berteriak lebih keras, tapi bukan berteriak malah, tapi dengan menjadikan diri paling bermanfaat, dengan menjadikan diri paling kontekstual. Maksudnya apa? Udah tahu belum siapa tadi namanya? Tadi dari Makassar kan Dari Makassar nggak nyebutnya. Caca katanya namanya. Caca. Caca Kalau Marica. Caca Marica ya, itu udah tahu belum sih kebutuhan atas asisten pribadi di kantor itu yang paling mutlak apa? 3 hal paling penting apa? Nah, kalau kita punya satu dari 3 hal itu pasti keren. Tapi kalau kita punya 3-tiganya, nggak ada alasan kita ditolak kan? Iya, betul. Jadi harus seperti itu. Harus seperti itu ya. Silahkan Caca, sudah diberikan tadi. Coba dong, harus tahu dulu apa tadi. Dan tadi pilih diri sendiri dulu dong ya. Ayo. Nah, kadang-kadang orang suka nggak pede juga dengan dirinya sendiri. Gimana supaya kita ini jadi, oke, nih saya nih chosen one-nya nih. Tadi yang pertama kan tadi harus You choose yourself. Iya. Ini gimana caranya? Tadi didengar dulu di dalam hati kita ini, kita apa ya, totalitas dulu tadi tentang diri kita. Setelah itu apalagi tahapan selanjutnya nih? Kalau ketidakyakinan itu seringkali bermuara dari ketidakpahaman. Ya kan, kita selalu berpikir dengan punya lebih banyak ilmu kita bisa lebih yakin. Dengan lebih lama bekerja kita bakal lebih yakin. Dengan punya kenalan di posisi yang lebih tinggi kita akan lebih yakin. Padahal sebenarnya keyakinan itu tidak tergantung dari orang lain, tapi dari pilihan. Dan pilihan itu tidak terkait dengan ilmu ya Tania. Maksudnya gini, kalau keyakinan itu berdasarkan ilmu, maka yang benar-benar yakin itu cuman profesor, benar nggak? Padahal keyakinan itu adalah pemahaman bahwa saya tahu persis saya itu siapa. Ilmu tentang diri sendiri yang paling tahu siapa? Saya, kita sendiri. Jadi nggak ada orang lain selain Intan, walaupun dia profesor kejiwaan yang lebih tahu tentang Intan dibandingkan Intan. So udah, kenapa mesti nggak pede? You know you. Oke. Kita yang tahu diri kita sendiri. Yoi. Kita harus pede dong ya. Tapi kadang-kadang kita nggak pede karena memang kita nggak ada di lingkungan yang bikin kita pede. Mungkin bidangnya sebenarnya kita nggak suka, tapi ya emang udah nasibnya ada di sini nih. Kayaknya kerjanya jadi misalnya PNS gitu ya. Udahlah, emang udah keterima jadi PNS. Sebenarnya saya nggak senang-senang amat sih. Cuma kan udah keterima, nasibnya begini, itu gimana tuh? Jeritan hati. Kan saya bukan PNS, Pak. Pernah. Bukan ya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Destiny atau nasib. Seringkali orang bilang nasib, takdir itu dipersamakan, padahal menurut saya beda banget ya.
itu ditetapkan sendiri. So destiny is a choice, itu pilihan. Destiny itu bukan apa ya? Bukan yang kebetulan, yang kita nggak bisa kendalikan, enggak. Destiny itu berawal dari pilihan. So nasib itu pilihan. Kalau memilih untuk ada di jalur PNS dengan segala macam keterbatasan, sebenarnya juga punya segala macam kelebihan. Udah melihat ke sana atau belum? Kenapa PNS saya bilang punya kelebihan? Dengan mekanisme yang jelas, teratur, tertata, sebenarnya kita mau melakukan apa dan bagaimana itu udah jelas, ya kan? Dan bagaimana kita bisa menjadi bagian justru yang bermanfaat, jadi bagian yang keren dari PNS itu, bukan jadi bagian yang senantiasa ditunjuk sama orang lain ya gara-gara PNS sih. Gitu. So ini kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal ke banyak orang. Kalau sudut pandangnya dirubah ke arah situ, mestinya sih akan lebih gampang itu. Akan lebih gampang ya. Silahkan loh buat Anda sekalian mungkin ngerasa kayaknya saya bukan the chosen one-nya, saya nggak pede gitu ya. Tapi banyak juga orang-orang yang pengen, aduh saya pengen banget nih bisa terpilih, atau mungkin seperti teman-teman yang tadi maju jabatannya, terpilih jadi sekretaris bosnya gitu ya. Ini untuk menjadi seorang yang terpilih oleh orang lain deh gitu. Sebenarnya kita harus memaksimalkan apa sih dari diri kita? Strength. Sekali lagi, kalau kita punya kompetensi, itu bisa jadi karena dulu kuliah, kita ambil kuliah itu, dan kebetulan orang tua yang minta kita ikut. Tapi kita sendiri nggak menyukai. Jadi semuanya dilakukan setengah-setengah. Jarang loh ada orang yang nggak suka tapi dia sepenuh hati. Jarang. Ya kan? Kalau nggak suka sama pacarnya, kenapa dipacarin? Ya kasihan. Seringkali yang terjadi malah ya begitu-begitu aja. Namanya pacaran. Tapi sebenarnya nggak ada pertukaran ide, nggak ada keakraban, nggak ada keintiman. Gitu. So hal yang terkait dengan tadi juga sama. Kalau semua kompetensi itu didasarkan hanya atas kebetulan kita megang itu, karena orang tua dulu memilihkan untuk saya, maka kita nggak akan bisa benar-benar keluar dari tempurungnya. So mulai dari mana? Dari strength. Mulai dari apa? Hal-hal yang kita pedulikan. Mulai dari apa? Hal-hal yang paling kita bikin nikmat. Ini sebenarnya nggak nikmat, yang satu ini. Tapi apa? Wajib banget, break dulu ya. Nanti kenikmatan kita lanjut lagi ya. Resah saya ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Apa saja sih poin-poin yang harus kita perhatikan untuk menjadi seseorang yang terpilih? Kita akan bahas selanjutnya, jadi tetap di Motivator.